Halo teman-teman semua, jadi sekarang udah di minggu kedua TK Matematika. Dan sekarang kita akan bahas persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan bahas persamaan kuadrat dulu. Jadi apa sih persamaan kuadrat? Jadi persamaan kuadrat memiliki fungsi umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau misalkan kita punya, oh enggak, maksud saya ini harusnya 0 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 5x kuadrat ditambah 3x plus 2 sama dengan 0, ini adalah persamaan kuadrat. Kalau misalkan kita punya x kuadrat ditambah 10x dikurangi 2 sama dengan 0, ini adalah persamaan kuadrat. Kalau kita punya 5x plus 2, ini bukan persamaan kuadrat, ini fungsi linear. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Ada 3 jurus. Jurus yang pertama adalah faktorisasi. Jadi untuk faktorisasi itu kita harus tahu dulu kalau misalkan pertama kita harus mengidentifikasikan nilai A, B sama C. Nah, nilai A di sini adalah 1. Nilai B di sini adalah min 1. Dan nilai C adalah min 12. Kemudian kita harus cari nih berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah min B per A atau min 1 per 1 atau sama dengan 1. Kemudian berapa kali berapa yang hasilnya C per A atau min 12 per 1 atau sama dengan min 12. Nah, setelah ditelusuri, setelah dicari satu persatu, kita dapatkan bahwa nilai yang pertama itu 4 dan nilai kedua adalah min 3. 4 kurangi 3 1 dan 4 kali min 3 adalah min 12. Jadi di sini kita bisa dapat x min 4 dikali x plus 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya agar hasilnya bisa benar-benar sama dengan 0? Ya, maaf, ada kesalahan sedikit ya. Harusnya ini min 1. Maaf. Benar. Iya, benar, ini 1 harusnya. Nah, jadi agar bisa 0, x-nya ini bisa 4 atau karena 4 kurangi 4 sama dengan 0 dan apapun hasil yang ada di sini hasilnya tetap akan sama dengan 0, atau x2-nya bisa sama dengan min 3. Kemana min 3 tambah 3 sama dengan 0 dan 0 kali berapapun hasilnya juga tetap 0. Jadi ada dua jawaban. Jadi yang pertama adalah x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan min 3. Jurus kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, tapi cara ini sangat jarang digunakan karena tidak intuitif. Kemudian yang ketiga adalah rumus ABC. Jadi rumus ABC itu rumusnya akan tetap sama, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Sama dengan kita lihat A-nya ini 1, B-nya ini 4, C-nya ini min 1. Jadi kita punya min 4 plus minus akar 4 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali min 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan min 4 plus minus akar 16 ditambah 4 per 2 sama dengan min 4 plus minus akar 20 per 2. Bisa disederhanakan ya, jadi sama dengan min 4 plus minus 2 akar 5 per 2. Bisa disederhanakan lagi sehingga menjadi min 2 plus minus akar 5.
Nah, jadi X1 nya bisa saja min 2 plus akar 5, atau X2 nya bisa sama dengan min 2 kurangi akar 5. Kemudian rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi X1 plus X2 itu akan sama dengan min B per A. Dan ini sudah pasti. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian X1 min X2 sama dengan akar D per A. Nah, apa itu D? D itu diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kemudian di bawahnya sini itu adalah turunan dari rumus di atas. X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Kemudian X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 kurangi 3 kali X1 X2 terus dikali lagi X1 ditambah X2. Kemudian kalau misalkan pengurangan ininya jadi min, kemudian ini jadi plus. Kemudian yang paling klasik di sini X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikalikan dengan X1 min X2. Nah, kemudian kita bisa menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi, kalau misalkan kita disuruh membuat persamaan kuadrat yang memiliki akar tertentu, kita bisa membuat persamaan kuadrat baru dengan cara memasukkan ke dalam sini sama di sini akar-akarnya. Jadi contohnya kalau kita bikin persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan min 4, maka kita buat X kuadrat, jadi X1 nya ini 3 dan X2 nya min 4. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 3 tambah min 4 sama dengan min 1. Jadi kita punya X kuadrat dikurangi min 1X ditambah, nah X1 kali X2 itu sama dengan 3 kali min 4 sama dengan min 12. Jadi ditambah min 12 sama dengan 0. Disederhanakan bisa menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Atau bisa pakai rumus ini. Jadi tinggal dimasukkan X kurangi 3 dikali X min 4 jadi plus ya, plus 4 sama dengan 0. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 4X kurangi 3X kurangi 12 sama dengan 0. Disederhanakan lagi, jadi X kuadrat ditambah X kurangi 12 sama dengan 0. Hasilnya akan sama. Kemudian kita harus mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali lebih besar dari X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita harus selesaikan dulu, kita harus cari akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi akar-akarnya itu titik-titik ditambah titik-titik sama dengan min 1 serta titik-titik maksud saya kali ya. Kali titik-titik itu sama dengan min 2. Persamaan yang memenuhi adalah min 2 dan 1. Jadi kita bisa rangkai jadi X min 2 X plus 2 kali X min 1 sama dengan 0. Jadi X nya bisa sama dengan min 2 atau X nya bisa sama dengan 1. Nah, kita cari persamaan kuadrat yang akarnya 2 kali lebih besar. Jadi yang terimprovisasi alfanya bisa min 4 atau
betanya bisa jadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian kita masukkan nih alfa plus beta sama dengan min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Alfa kali beta sama dengan min 4 kali 2 sama dengan min 8. Jadi kita punya x kuadrat dikurangi min 2x ditambah min 8 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Dan kita udah selesai. Nah, kemudian ada jenis akar persamaan kuadrat. Jika diskriminannya lebih dari sama dengan 0, maka jika diskriminannya sama dengan 0, maka akarnya akan real, kembar. Jadi kalau misalkan kita masih kita ingat kembali tentang rumus ABC. Rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B kuadrat min 4AC ini sebenarnya diskriminan. Jadi, kalau misalkan D-nya sama dengan 0, otomatis rumusnya akan plus minus 0. Jadi, akarnya akan real, kembar. Nah, kalau misalkan lebih dari 0 D-nya, maka hasilnya akan ada plus dan ada minnya, sehingga akan ada akar yang real berlainan. Nah, kalau D kurang dari 0, di sini kurang dari 0, maka akarnya tidak dapat diselesaikan, akan menjadi bilangan imajiner seperti itu. Kita lanjut ke latihan soal. Jika 1 min 6 per x plus 9 per x kuadrat sama dengan 0, maka 3 per x sama dengan, nah ini kita kalikan semuanya dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita bisa coba menggunakan cara yang pertama, yaitu faktorisasi. Berapa kali berapa tambah berapa yang hasilnya 6. Dan berapa kali berapa yang hasilnya adalah 9. Nah, setelah dicari, ternyata hasilnya adalah 3 sama 3. Akarnya kembar. Jadi, 3 per x sama dengan 3 per 3. Sama dengan 1. Jadi, jawabannya adalah 1. Next. Persamaan berikut ini yang akar-akarnya tidak nyata adalah, jadi kita cek untuk opsi yang A. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai dari B-nya adalah 5, nilai A-nya 1, dan nilai C-nya 7. Kemudian sama dengan 25 kurangi 28 sama dengan min 3. Karena diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak nyata. Jadi jawabannya adalah A. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus ax min 4 adalah 0. Sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 8A, maka nilai A adalah, jadi kita ubah ini menjadi P min Q kuadrat, yang mana akan sama dengan 8A. Nah, P min Q itu sama dengan akar D per A kuadrat sama dengan 8A. Jadi, kita dapat akar D-nya yaitu akar B kuadrat min 4AC per A kuadrat sama dengan 8A. Nah, setelah itu kita masukkan nih nilai dari semuanya. Oh ya, ini kita agar tidak pusing, kita tulis A yang di sini itu adalah, maksudnya adalah 1 yang ada di sini. Jadi kita dapat akar
B kuadratnya adalah A kuadrat dikurangi 4. A yang di sini maksudnya 1 yang ada di sini. Terus dikali dengan C-nya min 4 dibagi A. A-nya yang dimaksud adalah A di sini. Sama dengan 8 kali A. Jangan lupa ini ada kuadratnya. Kemudian kuadratnya hilang. Jadi A kuadrat min 16 sama dengan 8A. Jadi A kuadrat min 8A min 16 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari ini berapa tambah berapa yang hasilnya adalah 8 dan berapa kali berapa hasilnya adalah min 16. Berapa? Nah, kita bisa cari nih 16 ini dapat dari mana aja. Bisa dapat dari 16 dan 1, bisa dapat dari 8 dan 2. Ya, seperti itu. Sebentar, mungkin di sini ada yang salah. Mari kita cek ulang. P min Q kuadrat sama dengan 8A. Akar D per A kuadrat sama dengan 8A. 8A dapat dari sini ya. Kemudian akar B kuadrat min 4AC dibagi A kuadrat sama dengan 8A. Hasilnya seperti ini. Kemudian masuk jadinya A kuadrat min 16 sama dengan 8A. Kemudian A kuadrat min 8A min 16 sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke sini berapa tambah berapa sama dengan 8 dan berapa kali berapa hasilnya min 16. Nah, setelah dicari ternyata tidak ada. Jadi kita pakai cara ABC. Jadi ABC itu bisa dapat dari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 4 kali 1 kali min 16 per 2 sama dengan 8 plus minus akar 128 per 2 sama dengan 8 plus minus 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 plus minus 4 akar 2. Jadi jawabannya bisa 4 plus 4 akar 2 atau 4 min 4 akar 2. Next. Akar-akar persamaan x kuadrat min A min 1 x plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan A lebih dari 0, maka nilai A sama dengan, jadi kita harus cari nih x1 tambah x2. Maaf, kita sebaiknya tidak menggunakan itu. Kita menggunakan alfa plus beta yang hasilnya adalah min B per A. Jadi min A min 1 per 1 sama dengan A min 1. Jadi ini alfa plus betanya. Nah, sedangkan alfa kali betanya itu sama dengan C per A, jadi 2. Nah, sedangkan kita tahu kalau alfa sama dengan 2 beta. Jadi kita tulis 2 beta kali beta sama dengan 2. Jadi 2 beta kuadrat sama dengan 2. Jadi beta kuadrat sama dengan 1. Beta itu bisa 1 atau enggak min 1.
kita coba kalau misalkan beta sama dengan 1. Jadi kita ubah alfa ini jadi beta juga ya. Jadi 2 beta tambah beta sama dengan A min 1. Jadi 3 beta sama dengan A min 1. Nah, kalau misalkan betanya 1, jadi 3 sama dengan A min 1, A-nya 4. Kalau betanya min 1, jadi kita dapat min 3 sama dengan A min 1. Jadi A-nya sama dengan min 2. A-nya harus lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah 4. Next. Diketahui persamaan kuadrat berikut nilai A yang menyebabkan persamaan tersebut menilai akar kembar. Kalau akarnya kembar artinya dia sama dengan 0. Artinya B kuadrat min 4AC min 4AC sama dengan 0. Jadi A min 3 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 9 sama dengan 0. Jadi A kuadrat min 6A plus 9 dikurangi 36 sama dengan 0. 9 kurangi 36 9 kurangi 36 itu hasilnya sebentar ya, 9 kurangi 36 hasilnya min 27. Jadi A kuadrat min 6A min 27 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapa kali berapa yang hasilnya min 27 dan berapa tambah berapa yang hasilnya adalah 6. Bentar, saya cek dulu ada yang aneh di sini. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. A min 3 kuadrat sama dengan 4 kali 1 kali 9. A kuadrat min 6A plus 9 min 36 sama dengan 0. A kuadrat min 6A min 27 sama dengan 0. Oke, tidak ada yang aneh di sini. Jadi kita harus mencari berapa nilai dari A. Jadi karena kita nggak bisa pakai sistem ini, kita pakai sistem ABC. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A sama dengan 6 plus minus akar 36 min 4 kali 1 kali min 27 per 2 sama dengan 6 plus minus akar 36 kurangi 4 kali 1 kali min 7. 4 kali 1 kali 7, 4 kali 1 kali 27 itu 108. 36 kurangi 108 itu min 70. Itu 4 kali 1 kali min 27 itu 108 dalam bentuk negatif. 36 tambah 108 itu 144 bagi 2 sama dengan 6 plus minus 12 per 2 sama dengan 3 plus minus 6. Jadi kemungkinannya bisa X1 sama dengan min 3 atau X2 sama dengan 9. Dan kita selesai. Diketahui X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat ini. Nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah. Nah, kita harus tulis ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat
yaitu sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Berapakah X1 tambah X2? X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A, sama dengan 4/1, sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat. X2 kali X1 sama dengan C per A, sama dengan min 5/1, jadi min 5. Sama dengan 16 ditambah 10, sama dengan 26, dan kita selesai. Nah, diberikan persamaan kuadrat seperti ini. Jika P adalah akar dari persamaan kuadrat itu, maka nilai dari 4P kuadrat min 3P min 5. Jadi di sini kita cari nih berapa tambah berapa yang hasilnya min 3 dan berapa kali berapa yang hasilnya 5. 5 itu bisa berasal dari 1 dan 5, udah itu aja. Dan kita tidak mendapatkannya. Jadi kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara ABC. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan 3 plus minus akar 9 min 4AC. 4 kali 1 kali 5. 4 kali 1 kali 5, 20 per 2A. 2. Nah, tapi ini hasilnya akan negatif. Jadi, tentu ini bukan cara yang diinginkan. Kita coba menggunakan X1 plus X2. Yang hasilnya akan sama dengan 3. X1 kali X2 hasilnya akan sama dengan 5. Nah, ini adalah nilai dari P. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan P kuadrat min 3P plus min 5 ini hasilnya berapa? Sebentar. Tampaknya itu cara yang bukan cara yang diinginkan. Jadi cara yang diinginkan adalah pertama kita substitusikan X dengan P. Jadi kita punya P kuadrat min 3P plus 5 sama dengan 0. Nah, kita harus tahu kalau P kuadrat min 3P plus 5 nanti akan sama dengan P kuadrat min 3P min 5 terus dikurangi sama 10. Jadi kita dapat sama dengan 0 kurangi 10 atau sama dengan min 10. Jadi jawabannya adalah min 10. Next. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar X1 dan X2. Jika X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2 sama dengan 32, maka nilai P adalah, jadi kita bisa langsung keluarkan saja nilainya. Jadi kita punya X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2, itu bisa kita tulis X1 X2 kali X1 tambah X2. Nah, pertanyaannya adalah berapa X1 kali X2? X1 kali X2 itu C per A, 4 bagi 1, jadinya 4 kali X1 plus X2. X1 plus X2 itu min B per A, sama dengan min 4PX per min 4P per 1. Jadi jawabannya adalah min 4P. Dan ini hasilnya adalah 32. Min 16P sama dengan 32. Jadi P adalah min 2. Jadi nilai dari P adalah min 2. Next. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 min akar 3 dan 1 plus akar 3 adalah, jadi ini kita pakai rumus yang tadi nih, X kuadrat dikurangi X1 plus X2 X terus ditambah sama X1 X2.
Nah, persamaan kuadrat yang akarnya 1 min akar 3 dan 1 plus akar 3. Jadi X1 plus X2 nya sama dengan 1 min akar 3 ditambah 1 plus akar 3 sama dengan 2. Kemudian X1 kali X2 nya itu 1 min akar 3 kali 1 plus akar 3 sama dengan 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat sama dengan 1 kurangi 3 sama dengan min 2. Jadi kita dapat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 0. Dan kita selesai. Next, persamaan kuadrat X kuadrat min 2 X min 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Nilai dari P kuadrat min Q kuadrat yang dikuadratkan adalah, jadi kita punya P plus Q kali P min Q. Nah, nanti dikuadratkan. Nah, P plus Q gampang, tinggal min B per A, hasilnya adalah 2. P min Q dapat dari akar D per A sama dengan akar B kuadrat 4 dikurangi 4 AB 4 AC sama dengan 4 kali 1 kali min 5 sama dengan min 20 per 1 sama dengan akar 24 per 1. 24 kalau misalkan kita pakai pohon faktor, hasilnya akan menjadi 2 akar 6. Nah, jadi hasil dari P min Q itu adalah 2 akar 6 yang jika dikuadratkan itu jadi 4 akar 6 kuadrat atau sama dengan 16 kali 6 atau sama dengan 96. Dan kita selesai. Next. Nah, kita dapat X1 min X2 sama dengan 5. Jadi akar D per A itu harus sama dengan 5. Jadi akar dari B kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 2 kali min P itu min 8P dibagi 2 itu aku sama dengan 5. Jadi akar dari 36 kurangi min 8P itu harus sama dengan 10. Jadi akar dari 36 plus 8P itu sama dengan 10. Dikuadratkan semua ya. Jadi 36 plus 8P sama dengan 100. 8P sama dengan 100 kurangi 36 sama dengan 64. Jadi nilai dari P adalah 8 dan kita selesai. Next. Jika akar persamaan kuadrat ini real dan negatif, maka nilai M yang memenuhi adalah Oke, jadi kita pertama fokus ke realnya dulu. Bilangan dianggap real kalau D itu lebih dari sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 4AC itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi B kuadratnya adalah 2M min 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali M kuadrat min 2M min 15 yang lebih dari sama dengan 0. Jadi kita punya 4M kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 5 itu 20M ditambah 25 dikurangi 4M kuadrat ditambah 8M ditambah 60 lebih besar dari sama dengan 0. Jadi min 12M
plus 72. Maaf, dua puluh lima tambah 60 ini hasilnya adalah 85. Itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi min 12M harus lebih besar dari 85. Min 85. Jadi M harus kurang dari sama dengan 85 per 12. Atau kurang dari M harus kurang dari sama dengan 71 per 12. Kita sudah menyelesaikan satu masalah. Sedangkan kita misalkan masalah kedua itu negatif. Apa syarat negatif? Syarat negatif adalah P plus Q harus kurang dari 0 dan PQ harus lebih dari 0. Kita selesaikan yang P plus Q terlebih dahulu. P plus Q itu sama dengan min B per A. Jadi min 2M plus 5 yang kurang dari 0. Jadi min 2M kurang dari min 5. Jadi M harus lebih dari 21 per 2. Di sisi lain, PQ harus lebih dari 0. Jadi C per A atau M kuadrat min 2M min 15 itu harus lebih dari 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Jadi M min 5 kali M plus 3 itu harus lebih dari 0. Diperoleh pembuat nolnya antara M sama dengan 5. Kalau enggak, M sama dengan min 3. Nah, kalau misalkan M sama dengan 6, ya, maka hasilnya akan lebih dari 0. Jadi M harus lebih dari 6. M lebih dari 5 maksud saya. Nah, kalau misalkan nilai dari M ini adalah min 4, maka hasilnya akan lebih dari 0 juga. Jadi M harus kurang dari min 3. Jadi kita bisa buat grafik dari semua ini. Kita bisa buat grafik di mana M lebih dari 5, M lebih dari 5 valid, atau M kurang dari min 3 dan M itu harus lebih dari 2 akar 2,5 ya. Jadi 2,5. Tapi harus kurang dari sama dengan 7/12. Jadi 7/12 itu harus ditaruh di sini. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah nilai M yang memenuhi adalah 5 kurang dari M kurang dari sama dengan 7/12 dan kita selesai. Sekarang lanjut ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan derajat atau pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kita punya sumbu simetri ya, X itu harus sama dengan min B per 2A. Dan di titik puncak Y sama dengan min D per 4A. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 0, maka memotong di 2 titik pada sumbu X. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau D sama dengan 0, memotong di 1 titik pada sumbu X, bentuknya akan seperti ini. Nah, D kurang dari 0 artinya memotong di 0 titik pada sumbu X. Bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, kalau A lebih dari 0 grafik senyum. Nah, ini A sama A lebih dari 0 nih. Kalau A kurang dari 0, maka bentuknya akan seperti ini. Grafik sedih. Nah, definit negatif adalah ketika nilai Y negatif berapapun nilai X. Contohnya adalah seperti ini. Syaratnya itu D harus kurang dari 0, terus A juga kurang dari 0. Ya. Kalau definit positif, nilai Y positif berapapun nilai X.
Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi D harus kurang dari 0 dan A lebih dari 0. Latihan soal. Koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 5 adalah, kita cari di sumbu x. Sumbu x ini adalah min b per 2a sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Nah, kalau Y itu sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 16 min 4 kali 2 kali 5 per 4 kali 2 sama dengan min 16 kurangi 40 per 8 sama dengan 16 kurangi 40 itu hasilnya min 24. Jadi 24 per 8 sama dengan 3. Jadi titik baliknya adalah 1,3. Next, diketahui fungsi kuadrat seperti itu serta titik A 2 min 11, B min 1 0 dan C min 4 55. Titik yang dilalui fungsi fx adalah, oke, jadi kita coba satu-satu. Pertama titik A, fx sama dengan 2 kali 2 kuadrat min 7 kali 2 min 5 sama dengan 8 min 14 min 5 sama dengan 8 kurangi 14 itu min 6 kurangi 5 min 11. Jadi ini memenuhi. Nah, sekarang B min 1 0. Fx sama dengan 2 kali min 1 kuadrat min 7 kali min 1 min 5 sama dengan 2 tambah 7 kurangi 5 sama dengan 4. Ini tidak memenuhi. Sekarang fx sama dengan min 4. 2 kali min 4 kuadrat min 7 kali min 4 kurangi 5 sama dengan 32 ditambah 28 kurangi 5 sama dengan berapa? 32 tambah 28 kurangi 5 itu 55. Dan ini memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah A dan C. Nah, koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat plus 2kx plus k plus 5 adalah m, m. Nilai k plus m sama dengan nah, jadi kita lihat nih, kalau grafiknya ini, titiknya ini akan sama. Jadi min b per 2a itu akan sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Min d-nya itu min 2k per 2 sama dengan min 2k kuadrat min 4 kali 2 kali k plus 5 per 4 kali 2 8. Jadi min k sama dengan min 4k kuadrat dikurangi 8 kali k plus 5 per 8. Minnya dicoret, jadi sisa 8k. 8k sama dengan 4k kuadrat min 8k min 40. Ini bisa diubah menjadi 4k kuadrat min 16k min 40 sama dengan 0. Otomatis kita dapat bahwa nilai k-nya ini bisa dibagi dengan 4 ini semuanya. Jadi k kuadrat
min 4K min 10 sama dengan 0. Nah, min 10 ini bisa dibagi menjadi 10 dan 1 atau 2 dan 5. Ada yang lain enggak? Oh ya, enggak ada. Ya, jadi tampaknya kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Jadi kita gunakan cara yang ABC. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan 4 plus minus akar 16 min 4 kali 1 kali min 10 per 2 sama dengan 4 plus minus 16 plus 40 per 2 sama dengan 4 plus minus 56 per 2. 56 itu hasilnya adalah 4 plus minus 2 akar 14 per 2. Disederhanakan jadi 2 plus minus akar 14. Jadi nilai K-nya bisa 2 plus akar 14 atau 2 min akar 14. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di min B per 2A, itu kan hasilnya adalah min K. Jadi hasilnya adalah 2 plus akar 14 dikurangi 2 plus akar 14 sama dengan 0. Jadi K plus M sama dengan 0. Next. Persamaan grafik parabola pada gambar di bawah adalah Oke. Jadi di sini kita bisa pakai fx sama dengan k kali x min a kali x min b. Nah, nilai dari A di sini adalah 0 dan nilai dari B di sebelah sini adalah 0 dan nilai B di sini adalah 4. Jadi kita punya K kali X min 0 kali X min 4 sama dengan KX kali X min 4 sama dengan K kali X kuadrat min 4X. Nah, kita substitusikan nilai 2 sama min 4 ini untuk mendapatkan nilai dari K. Jadi min 4 sama dengan K kali 2 kuadrat min 4 kali 2 sama dengan K 4 kurangi 8 sama dengan K kali min 4. Dan K itu ternyata sama dengan 1. Jadi nilai dari fx itu sama dengan x kuadrat min 4x dan kita selesai. Next, jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya adalah 1, 0, 1, 0, 4, 0, dan 0 min 4, maka nilai dari f7 adalah, jadi grafiknya itu bentuknya seperti, sebentar saya pikirkan dulu. Ada 1, 0 di sini, ada 4, 0 di sini, dan ada 0 min 4. Dan ada 0 min 4. Jadi di sini kita punya Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 4. Jadi Y nya min 4 sama dengan A kali 0 min 1 kali 0 min 4 sama dengan A kali min 1 kali min 4 sama dengan min 4. Min 4 sama dengan A kali 4. Jadi A nya sama dengan min 1.
Nah, fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1 kali X min 1 kali X min 4 sama dengan min 1 kali X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Nah, kalau misalkan kita bahas F7, itu hasilnya adalah min 7 kuadrat ditambah 5 kali 7 kurangi 4 sama dengan min 49 tambah 35 min 4 sama dengan min 18 dan kita selesai. Next, diketahui fungsi ini definite negatif. Definite negatif artinya D kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, harusnya kita ganti ini dengan P agar tidak ribet, tidak memusingkan. Nah, karena D sama dengan kurang dari 0, jadi B kuadrat min 4AC harus kurang dari 0. Jadi 2P kuadrat min 4 kali P plus 1 kali P min kali P min 2 harus kurang dari 0. Jadi 4P kuadrat sama kurangi 4 kali P kuadrat min P min 2 sama kurang dari 0. Jadi 4P kuadrat kurangi 4P kuadrat plus 4P plus 8 kurang dari 0. Jadi 4P plus 8 kurang dari 0. Jadi 4P kurang dari 8. Jadi P harus kurang dari, ini min 8 ya, kurang dari min 2. Nah, kemudian kita harus lihat syarat kedua, yaitu A harus kurang dari 0. Jadi P plus 1 kurang dari 0. Jadi P kurang dari min 1. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk garis bilangan, kita punya P, maaf, kita buat yang lebih lurus ya. Kita punya P kurang dari min 2. Jadi saya taruh di sini P min 2 dan P min 1. Dan bilangan yang memenuhi ada di sebelah sini. Jadi nilai A yang memenuhi adalah A kurang dari min 2. Mantap. Nah, selanjutnya, jika fungsi kuadrat seperti ini mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka nilai maksimumnya berapa? Sumbu simetrinya bisa tulis B min per 2A sama dengan 3. Min B-nya adalah min 6, 2A-nya adalah 2 kali A sama dengan 3. Jadi min 6 sama dengan 3 kali 2A. Min 6 sama dengan 6A. A sama dengan min 1. Jadi kita dapat min X kuadrat plus 6X plus 1. Dan kita tulis dalam bentuk min D per 4A untuk mencari berapa nilai maksimumnya. Jadi sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 6 kuadrat min 4 kali min 1 kali 1 per 4 kali 1 kali min 1 sama dengan 36 ditambah 4 per 4 sama dengan 40 per 4 sama dengan 10 dan kita selesai. Next, diketahui fungsi kuadrat seperti ini dengan daerah asal seperti ini. Dari sini kita lihat A kurang dari 0, jadi bentuknya pasti akan seperti ini. Nah, jadi kita harus mencari nih di mana titik puncak sumbu simetri dari titik puncak ini. Jadi kita pakai rumus min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali min 2 sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1. Jadi titik puncaknya ada di X sama dengan 1. Y-nya berapa?
Y-nya sama dengan min 2 kali 1 kuadrat min 4 plus 4 kali 1 plus 3 sama dengan min 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 5. Jadi Y maksimumnya adalah 5. Dan satu ini lebih dekat ke 3 atau ke min 2. Lebih dekat ke 3 dan lebih jauh ke min 2. Jadi kita cari Y ke min 2 ini. Jadinya sama dengan min 2 kali min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 tambah 3 sama dengan min 2 kali 4 tambah min 8 tambah 3 sama dengan min 8 kurangi 8 plus 3 sama dengan min 13. Jadi min 13 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5 dan kita selesai. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik min 1, 3 dan titik baliknya sama dengan titik balik dari grafik fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 adalah, nah ini pertama kita cari nih titik baliknya. Titik baliknya adalah min b per 2a sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Ini nilai x-nya. Nilai y-nya kita masukin aja nih. Min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 tambah 3 sama dengan 4 kurangi 8 plus 3 sama dengan min 1. Nah, habis itu kita dapat min 2 sama min 1. Kita masukin satu-satu ke dalam rumus yang ada di sini. Kita tes di A, apakah min 2 menghasilkan min 1? 4 kali min 2 kuadrat plus min 2 plus 3 sama dengan 4 kali 4 kurangi 2 plus 3 sama dengan 16 kurangi 2 plus 3 sama dengan 17. Ini tidak sama dengan min 1. Jadi ini pilihan A gugur. Pilihan B min 2 kuadrat min 3 kali min 2 plus 1 sama dengan 4 kurangi min 6 ketambah 1. Jadi kita dapat 11. Pilihan B juga gugur. Lanjut ke pilihan C. 4 kali min 2 kuadrat plus 16x plus 15. 4 kali min 2 kuadrat plus 16 kali min 2 plus 15. Jadinya kita punya 16 min 32 plus 15. Jadinya min 1. Ini berhasil. Kemudian kita cek untuk min 1 dan 3-nya. 4 kali min 1 kuadrat min 3 kali min 16 kali min 1 plus 15 sama dengan 4 tambah 16 plus 15. Nah ini harusnya min ya. Jadinya sama dengan 3 dan ini berhasil. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian masuk ke sini. Grafik ini menyinggung sumbu X. Maka koordinat titik balik maksimumnya adalah kita harus tahu nih kalau misalkan di sini D sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Jadi B-nya adalah 2A plus 6. 4-nya ini A, kemudian kali 2A min 2 harus sama dengan 0. Jadi 4A kuadrat plus 2 kali 2A kali 6 itu sama dengan 24A ditambah 36 dikurangi, oh my god, dikurangi 4 kali 2A kuadrat min 2A sama dengan 0.
Jadi 4A kuadrat plus 24A plus 36 min 8A kuadrat plus 4A sama dengan 0. Jadi min 4A kuadrat plus 28A plus 36 sama dengan 0. Nah, habis itu kita bagi dengan min 4. Jadinya A kuadrat min 7A plus 9 sama dengan 0. Berapa nilai dari A? Jadi kita lihat nih, 9 ini bisa dibagi jadi apa aja? Bisa dibagi menjadi 1 dan 9 serta 3 dan 3. Nah, tampaknya tidak bisa nih kalau misalkan kita pakai cara pemfaktoran. Jadi kita pakai cara min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sama dengan min B-nya itu 7 plus minus akar B kuadratnya itu min 7A min 7 kuadrat min 4 kali 1 kali 9 per 2 kali 1 sama dengan 7 plus minus akar 49 min 36 per 2 sama dengan 7 plus minus akar 13 per 2. Nah, ini adalah nilai dari A. Nah, kemudian bagaimana koordinat titik balik maksimumnya? Titik balik maksimumnya itu bisa didapat dari D min D per 4A atau sama dengan min B kuadrat min 4AC. Berapa itu? 13 ya, min 13 per 4 kali 7, anggap aja plus ya, 7 plus akar 13 per 2 sama dengan min 13 per 14 tambah 2 akar 13. Ini bisa dirasionalkan akarnya, tapi kita selesaikan sampai sini aja. Nah, dan kita udah selesai menamatkan bab persamaan dan fungsi kuadrat. Sampai jumpa di minggu berikutnya.